Selamat datang dan selamat berjumpa kembali di podcast YouTube Lotu Mapi bersama saya Ardin Liko. Tim Lotu Mapi yang lain, Bung Renal Elmeo, Bung Sileto Penab, dan Bung Hansel Gurudulu lagi sibuk. Di episode kali ini saya berkunjung ke Sekretariat PDI Perjuangan. Untuk lebih jelasnya, saya langsung beri kesempatan kepada Ibu Email untuk memperkenalkan diri. Silakan Ibu Email. Baik Ardin, selamat siang, selamat datang di rumah kita ya. Siap. Rumah kita PDI Perjuangan Kabupaten Ngada. Ya di sini kantor DPC kalau kita di kabupaten, di PDIP di kabupaten itu DPC, Dewan Pimpinan Cabang ya. Dan saya tentunya dipercayakan oleh PDI Perjuangan untuk menjadi Ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kabupaten Ngada. Nama saya Maria Lali. Saya dipanggil email oleh orang tua, keluarga, sahabat, kenalan. Memang menjadi pertanyaan, kok namanya Maria Lali dipanggil email? Ya. Bapak saya itu memberikan saya nama ketika Presiden Imelda Marcos tahun 76 itu dia datang di Jakarta. Ya, mungkin dia mimpi besar ya untuk saya. Terus asalnya? Saya dari Riung, terus saya menamatkan pendidikan saya kemarin di Kupang, Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Kupang di Yayasan Pak Pitalo ya, dengan titel saya Sarjana Ekonomi. Berbicara tentang politik nih Ibu, dan sekarang Ibu dipercayakan menjadi Ketua DPC Partai PDI Perjuangan. Ini kita ngobrol-ngobrol nostalgia ke masa lalu nih. Sejak kapan Ibu Email tertarik ke dunia politik nih? Iya, sebenarnya lucu juga kalau kita mau bicara tentang tertarik ke dunia politik. Mungkin zamannya kan, sebenarnya kalau dari sejarah keluarga itu kan, om-om saya tuh, eja-eja dari bapak saya tuh banyak politisi ya. Mereka semua politisi, jadi rumah saya menjadi tempat kumpul dulu, jadi saya dibesarkan di situ ya. Terus setelah itu mungkin yang lebih banyak itu waktu kuliah ya. Waktu kuliah itu kan zaman berubah ya, ketika ada zaman pergantian rezim ya, perlawanan PDI waktu itu terhadap rezimnya Soeharto ya. Kita sebagai mahasiswa mengikuti itu, terus mulai berganti dan banyaknya partai itu ya. Kita mahasiswa kan diajak tuh teman-teman, ini hari kampanye partai ini, besok kampanye partai ini. Kita dapat nasi bungkus, dapat uang, kan lumayan waktu itu mahasiswa itu, anak kos. Anak kos ya. Tapi akhirnya saya mencintai sebenarnya yang pertama tuh bukan partai sih, tapi perjuangan Ibu Megawati ya. Perjuangan Ibu Megawati waktu itu, karena kita belum belajar banyak tentang bagaimana partai dan segala macam. Jadi hanya melihat Ibu Megawati teriak-teriak dan ini kan itu yang membuat terniu. Dan terakhir di tahun 99 tuh pemilihan Ibu Mega waktu kan oleh parlemen itu saya betul-betul saya terharu karena akhirnya Ibu Mega kalah setelah Yusril Issa Mahendra waktu itu mengundurkan diri. Ya. Dan saya sakit hati terhadap Yusril sampai sekarang. Biar ini dia itu. Berarti dari mahasiswa nih sudah sedikit-sedikit sudah mengenal dunia politik itu. Terus untuk Partai PDI Perjuangan sejak kapan sudah mulai mengenal partai? Oh iya, pulang dari situ kan saya langsung bergabung ke PDI Perjuangan. Kalau partai berarti langsung Partai Demokrasi. Saya langsung ke PDI Perjuangan bersama kakak saya waktu itu, Pak Muhlis Manepo. Iya, di Riung dia ajak bergabung ke PDI Perjuangan, dan jabatan saya waktu itu langsung dipilih jadi bendahara PAC. Iya, gitu. Dari bendahara PAC. Dengan waktu itu juga kami 2004 langsung menghadapi pemilu 2004, dan saya waktu itu kami untuk urusan panggung waktu itu ya, bagaimana menggemakkan PDI Perjuangan,
menciptakan lagu-lagu untuk waktu itu saya menciptakan merubah syair lagu. Ya. Anak muda pasti mau banteng, ya. Itu keren luar biasa. Dan PDI Perjuangan suara banyak. Itu PDI Perjuangan ada Pak Mulus Menipo, ada Pak Donadu. Ya. Iya. Oh, ya. Dan Betul. saya masih unyu-unyu. Benar. Iya. Saya langsung terjun dunia politik. Iya. Berarti di luar dari ketertarikan ke dunia politik, kemudian dulu juga sudah bergabung dengan partai politik, ada tidak organisasi-organisasi di luar dari partai politik sendiri yang Ibu pernah bergabung? Iya, saya dari bendahara PDI Perjuangan, PAC, saya akhirnya dipercayakan tentunya melalui restu senior-senior. Pak Muhlis waktu itu ada Pak Mikel Mingge, Pak Donadu. Saya dipercayakan jadi ketua PAC. Selama saya jadi ketua PAC, saya tetap aktif di masyarakat, di gereja, ya. Dan kalau di gereja itu saya pernah menjabat ketua OMK 2 periode. OMK di Paroki Santo Petrus Paulus Beke. Oh, di Beke. Iya. Di Riung. Refleksi Ibu nih selama menjabat sebagai ketua DPC PDI Perjuangan dan juga pengalaman bisa sampai dipercayakan menjadi ketua. Menjadi ketua Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sesuatu yang bagi saya itu luar biasa. Ya, saya harus merasa bangga secara pribadi bahwa saya dipercayakan. Ya, tapi sebenarnya kesuksesan atau perjalanan seorang pemimpin berhasil itu tanpa dukungan, saya sering bilang di teman-teman, tanpa dukungan dari teman-teman, sahabat, masyarakat, keluarga, itu juga bukan apa-apa, ya, bukan apa-apa. Dan saya seorang perempuan, saya dipercayakan jadi ketua partai di saat banyak perempuan juga yang hebat, ya. Kalau tadi Ardin bilang saya perempuan hebat, saya mau bilang di Ngada ini banyak sekali perempuan hebat, ya. Tapi dalam perjalanan saya lebih banyak melihat masih banyak mereka tidak mau menampilkan dirinya di dunia politik praktis, politik nyata, ya. Tapi mereka bisa mau jadi tim sukses tuh bisa banyak, ya, banyak. Tapi kalau mau masuk di dunia politik yang mau jadi pengurus politik, mereka lebih banyak takut lah, apa nanti orang omong lah, perempuan kurang kerja lah, iya itu. Padahal di politik itu sebenarnya banyak hal yang kita temukan atau tempat kita untuk menyampaikan pikiran-pikiran kita. Ya, kita melihat akhir-akhir ini juga keterlibatan kaum perempuan di dunia politik itu masih digolongkan rendah. Menurut Ibu Imer sendiri, apakah faktor budaya juga yang mempengaruhi untuk perempuan sendiri? Nah, selama ini kalau kita melihat di masyarakat sendiri, perempuan tuh identik dengan dapur nih, identik dengan dapur, kemudian masak, cuci, dan untuk memberanikan diri untuk ke dunia politik, kemudian terjun jadi pengurus partai, kemudian berani mencalonkan diri itu jarang. Kalau misalnya secara aturan, misalnya keterwakilan dari setiap dapilan, misalnya 1-2 orang perempuan harus masuk untuk sama-sama bursa pemilihan, itu pun kalau menurut saya itu masih dibilang itu hanya formalitas sebenarnya. Dan jarang kita sebagai pelengkap. Itu sudah sebagai pelengkap. Tapi secara pribadi untuk kaum perempuan untuk memberanikan diri untuk kesetaraan gender laki-laki dan perempuan bahkan harus melebihi ini, melebihi dari laki itu jarang sekali. Dan ada sedikit saya melihat sedikit perbedaan pendapat atau pikiran atau opini antara perempuan dan laki-laki. Tapi jauh lebih bagus kalau untuk terjun ke dunia politik kaum perempuan ini mari bergabung bersama partai politik apa saja, ya. Kalau saya di PDI Perjuangan itu saya merasa optimis. Kenapa? Karena dari dulu ketua umumnya perempuan, ya. Sekarang ada Ibu Puan Maharani juga perempuan. Kita NTT ada Ibu Emina Muleni, ya. Ada Ibu Imer, ya, itu. Itu kenapa? Saya kemarin di Stiper saya ngomong, ya. Adik-adik perempuan
ingat, jangan hanya saya nanti yang jadi ketua partai politik, harus lahir lagi. Benar. Ya, karena kemarin kan kalau kita lihat kan, ya partai politik ini jarang juga orang mau kasih kepercayaan di perempuan. benar. Jadi Jarang, benar. ya saya bangga dan PDI Perjuangan. Benar. Oke Ibu, kita berbicara tentang partai ini. Peran PDI sendiri di Ngada sendiri, Iya. peran partai. Iya, memang refleksi terbesar ketika kami melihat pergerakan PDI Perjuangan ya, seluruh Indonesia dari Jakarta sampai seluruh daerah, Ibu Megawati biasa mendorong untuk semua kepala daerah, semua kader partai bekerja untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Ya, di mana kami PDI Perjuangan di Kabupaten Ngada yang tidak pernah dipercayakan oleh masyarakat di Ngada. Saya tidak ngerti salahnya di mana. Iya. Apakah kami memilih kader kami yang tidak bagus? Tidak. Mereka semua orang yang sudah bekerja untuk Ngada. Saya tidak bisa, kalau misalnya orang bilang oh kami tidak pilih ini karena tidak. Tidak. Ya, bagi kami kader Ngada itu kader yang baik semua. Ya. Masyarakat selain melihat kader harus melihat partai politik, ya. Dan PDI Perjuangan menurut saya partai yang luar biasa, ya. Ketika ada di Ngada, suatu refleksi besar bagi kami kader partai. Nah, apa yang dikerjakan oleh PDI Perjuangan? Kami tidak bekerja hanya untuk caleg, hanya untuk pilkada, no, ya. Kami bekerja untuk membangun masyarakat Ngada. Kemarin walaupun kami kalah, kami bangga dengan Pak Andreas Hugo Pereira. Tetap secara partai menugaskan kami ke sekolah-sekolah untuk ini ada program beasiswa dari pusat, ya. Dan itu sudah 7.625 siswa dari SD sampai kuliah. Bayangkan Ardin, ya. Itu PDI Perjuangan, iya. Jadi kalau belum lagi kalau kita ngomong Jokowi ngomong BLT, itu PDI Perjuangan. Kok masyarakat tidak pilih PDI Perjuangan? Iya, itu. Nah, terus kalau kita berbicara lagi, Pak Anslema, Bupati APRB kan ngomong tentang Tante Nela Paris, pertanian. Traktor diturunkan, Itu dari kader partai PDI Perjuangan juga. PDI Perjuangan. Lu masyarakat ini di mana? Dia sadar tidak? Kemarin kan kami jalan kemana-mana. Kalau pilih PDI Perjuangan, kami ketua PDI Perjuangan tidak datang di bupati dan wakil bupati untuk minta itu minta ini. Kami ke Jakarta untuk cari lagi bantuan apa untuk Ngada gitu, sehingga ke depan Ardin juga harus bergabung ke PDI Perjuangan. Siap. Jadi PDI Perjuangan ya, Ibu Megawati ketua umum PDI Perjuangan, kalau kami sebagai kader biasanya mendengar beliau omong di Rakernas atau apa itu menyentuh sekali, ya. Semua kita harus bekerja untuk meningkatkan pendapatan asli daerah. Ya, sehingga kita tidak hanya menunggu dari atas. Sehingga kami walaupun kecil, kami melakukan kegiatan. Ya, apalagi sekarang Ibu Megawati membumikan bahwa harus cinta bumi. Cinta bumi. Iya, itu kami penghijauan terus. Berbicara tentang kader partai 1-2 tahun ke depan, persisnya di 2024 nanti, kita di Ngada ini akan ada pilkada. Berbicara tentang kader PDI Perjuangan, ada tidak yang kader PDI Perjuangan yang 1-2 orang yang sudah dipersiapkan untuk pilkada Ngada 2024 nanti? Iya, baik. Sebagai kader PDI Perjuangan itu satu, disiplin, loyal, ikhlas. Ya, bahwa PDI Perjuangan yang pertama, kita membuka. Ya, PDI Perjuangan ini milik semua orang. Ya, milik semua orang, silahkan bergabung ke PDI Perjuangan. Ya, dan ketika di PDI Perjuangan kita hanya satu, disiplin, loyal, ikhlas. Jadi siapapun siap diperintahkan partai kalau memang partai membutuhkan itu. Ya, jadi siapapun harus siap. Artinya kader partai yang sudah ada sekarang itu harus siap. Harus siap. Iya. Tiba-tiba mungkin diperintahkan Pak Mikel Sina. Iya. Ada saya punya teman Ang mungkin. Atau Ibu Imel sendiri yang siap untuk apalagi kalau jadi ketua. calon
Iya. di pilkada nanti. Iya, biasanya PDI Perjuangan dia tidak terlalu banyak berpikir bahwa harus orang ini harus Yang penting loyal. kerja, jujur. jalan terus, kerja, disiplin, loyal, ikhlas. Siapapun yang diperintahkan siap. Kalau misalnya nih Bu, misalnya ada nih misalnya tokoh lain di luar partai sendiri yang mau melamar ke bergabung ke PDI Perjuangan dan mau untuk maju di pilkada nanti. Itu bagaimana prosedurnya? Apakah internal partai menerima atau bagaimana? Sekarang sudah banyak tokoh-tokoh bergabung ke PDI Perjuangan. Saya pun sebagai ketua, saya tidak pernah menutup pintu kepada siapa saja. Mari kita bergabung, mari kita memberi pikiran-pikiran kita untuk partai. Jangan kita mau dapat apa dari partai. Itu yang pertama. Yang kedua, siapapun ketika bergabung di PDI Perjuangan, mari kita sama-sama membesarkan partai ini. Biarkanlah partai ini yang menilai. Ya. Oke Bu, berbicara tentang keterlibatan kaum perempuan lagi nih. Satu dua pesan dari Ibu Imel untuk kaum muda dan juga kaum perempuan di Kabupaten Ngada sendiri. Satu dua pesan. Iya, baik. Saya pikir ini bukan hanya pekerjaan saya. Ini pekerjaan rumah untuk seluruh tokoh-tokoh Ngada, ya. Baik yang di tingkat pemerintahan tingkat kabupaten maupun sampai ke desa. Menjadi BPD saja dari 5 orang tuh harus 2 orang perempuan. Ya, itu. Nah, kalau kita tidak mempersiapkan, kita punya anak, kita punya istri, untuk mereka punya bekal dan mereka masuk menjadi pengurus RT, RW, dusun di sana, BPD di sana, kan bagaimana kabupaten ini bisa berhasil? Bagaimana desa ini bisa berjalan dengan bagus tanpa persiapan kaum perempuan untuk ke situ? Sehingga perempuan, kita harus sadar bahwa kita jangan jadi pelengkap. Undang-undang negara ini sudah mengatur. Iya. Terus kalau kita datang ke sana, kita malu-malu kucing ngapain? Ya, undang-undang mengatur tentang kursinya kita. Dia bilang begini, ini Pak tidak boleh duduk karena ini kursi perempuan Pak. Ya, setelah dia dikasih kursi perempuan terus kita malu-malu. Jangan. Mari yang mahasiswa belajar menjadi masyarakat ilmiah, yang ibu-ibu di desa yang ini, walaupun mungkin cuma tamat SMP atau tamat SMA, belajar ya, supaya suatu saat bisa menjadi BPD dan bisa menjadi DPRD Kabupaten Ngada. Semua tugas berbicara kader ini memang harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan. Tidak menjadi kader instan begitu. Ada perempuan yang punya duit banyak, tapi ketika dia duduk dengan masyarakat, dia gemetar mau ngomong. Nah, mari bergabung dulu ke dunia politik. Kita berproses dulu bersama-sama di partai begitu. Bergabung dulu ke dunia politik. Apa saja di Kabupaten Ngada ini. Tapi yang lebih bagus di PDI Perjuangan karena ketuanya perempuan. Benar. Ketua DPB juga perempuan. Iya, itu semua perempuan. Semua perempuan. Benar. Ini luar biasa ini PDI Perjuangan nih. Oke, pemirsa Loto Mapi, itu tadi bincang-bincang singkat saya dengan Ibu Imel, salah satu tokoh perempuan di Kabupaten Ngada yang cukup diperhitungkan di masa-masa yang akan datang. Amin. Ibu Imel, terima kasih untuk waktunya dan sukses selalu untuk PDI Perjuangan. Salam Loto Mapi. Merdeka. Merdeka. Ya, merdeka. Iya. Nego corona mate zale uma Mae tolola ama ere orasima Pake nego masker ma ele protest O ma da zode po nego prokes Ele mena zae ana kie kae Subu pake masker ano ana sezuze Tafe vaka ngia moe ana pake Ngeno dina kofi ngono deleri e rae